Dan di mana aku perasan diorang ni semua orang Melayu Tetapi bila mana sesama diorang yang mana ada pangkat, padahal pangkat sama-sama tinggi, sama-sama kaya, sama-sama banyak pengaruh, tapi bila bercakap bahasa Inggeris. Jadi di manakah identiti Melayu tu? Kalau di kampung saya itu memang bahasa Melayu lah sebenarnya, kena samping kiri, samping kanan, sepergaulan itu biasanya memang bahasa Melayu. Tetapi kalau kondisi dia, kita diundang misalnya nih, diundang rapat ke upacara, undangan apalah yang di situ mayoritas dia bukan orang Melayu, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Lagi-lagi seorang pria Malaysia menyampaikan kekhawatirannya mengenai identitas warga Melayu Malaysia. Ia mengatakan ya walaupun ada dua orang, contohnya ada dua orang yang sama-sama orang Melayu Malaysia, mereka itu ketika ngobrol ya pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu Malaysia. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia itu contoh misalnya ada dua orang dari suku yang sama. Ya, contohnya dari suku Jawa atau dari suku Sunda, mereka itu pasti ngobrolnya pakai bahasa daerahnya. Tapi ketika ada dua orang, yang satu orang dari suku Sunda, yang satu dari suku Jawa, mereka itu pasti menggunakan bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu di Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja disimak videonya. Aku pernah ke Malaysia dan Singapura beberapa kali dan aku perhatiin ya, Malaysia tuh paling menonjol dari segi identitas Melayunya. Banyak kali naik MRT di KL, aku selalu ngeliat cewek pakai baju kurung, baju adat Melayu dan pakai jilbab. Pas lagi jalan-jalan ke Johor juga sering ngeliat mereka mengenakan baju kurung di mana-mana. Tak boleh cakap bahasa Melayu properly. I boleh cakap bahasa Melayu fluently. But if I were to go to the parliament, I tak boleh cakap bahasa Melayu yang formal. And I would cakap Kedah or bahasa Rojak. And I also cannot write a formal letter in Malay and also in English. And my English is not even that good. Like, what a waste. Like, I'm not good in either language. Hey, Macha, jom pergi restoran tapau chicken chop. Aku pergi ke majlis yang mewah, majlis orang-orang kaya yang VVIP lah, yang di mana pangkat datuk, pangkat Tan Sri, semua ada kat majlis tu. Dan di mana aku perasan diorang ni semua orang Melayu. Tetapi bila mana sesama diorang yang mana ada pangkat, padahal pangkat sama-sama tinggi, sama-sama kaya, sama-sama banyak pengaruh, tapi bila bercakap bahasa Inggeris. Jadi di manakah identiti Melayu tu? Di manakah identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia? Yang membezakan kita rakyat Malaysia dengan warga asing adalah kemahiran dan kebolehan kita bertutur dalam bahasa Melayu. Faham? Ini sesama Melayu pun bercakap bahasa Inggeris. Macam mana kita nak pupuk semangat patriotik di kalangan anak muda untuk sayang dan cinta kepada negara Malaysia? Sekiranya orang yang berpangkat tinggi pun, yang elit pun, yang VVIP pun, sesama sendiri, sesama bangsa, bercakap bahasa Inggeris. Ada yang nanya ni Kak, memang cakap Melayu ke ada bahasa lain? Okay, saya jelaskan. Kalau di kampung saya itu memang bahasa Melayu lah sebenarnya, kena samping kiri, samping kanan, sepergaulan itu biasanya memang bahasa Melayu. Tetapi kalau kondisi dia, kita diundang misalnya nih, diundang rapat ke upacara, undangan apalah yang di situ mayoritas dia bukan orang Melayu, jadi kita harus pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia itu tak jauh lah beda dengan bahasa Melayu. Beda dia, misalnya kita jadi kita gitu, mereka jadi mereka, pokoknya jadi A, itu aja perbedaan dia. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita bekerja di sekolah, ngajar gitu ya, kerana memang banyak siswa-siswa yang tak
yang tak seragam suku dia. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia. Karena sumber ajar yang kita gunakan juga pakai bahasa Indonesia. Jadi supaya mudah dimengerti, dipahami apa yang kita sampaikan itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti ya. Jadi tak serta-merta selalu pakai bahasa Melayu atau cakap Melayu. Kecuali memang di keluarga yang mayoritas orang Melayu. Seperti ya. Assalamualaikum. Bahasa Indonesia itu bukan meniru bahasa Melayu, melainkan berakar dari bahasa Melayu Riau. Lebih tepatnya berasal dari Pulau Penyengat yang sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, Melayu yang dimaksud adalah Melayu dari suku Indonesia sendiri ya, bukan dari Melayu negara lain. Bahasa Indonesia itu kaya akan kosakata. Jadi bukan Indonesia yang bercermin dengan Malaysia, melainkan Malaysia banyak bercermin dengan Indonesia. Lebih tepatnya banyak memasukkan kosakata bahasa Indonesia ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Contohnya kata tumben, kata adem itu kan dari bahasa Jawa, suku Indonesia, dimasukkan ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Padahal itu bukan bahasa Melayu ya, tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemudian Kamus Dewan Bahasa Melayu menyerap pula, mengambil kosakata dari bahasa Indonesia, dimasukkannya ke dalam Kamus Dewan Bahasa Melayu. Yang katanya paling Melayu, tapi tidak ada prasasti berbahasa Melayu kuno. Nah, di Palembang ada prasasti berbahasa Melayu kuno, yaitu prasasti Kedukan Bukit. Dan yang katanya paling Melayu tapi tidak ada aksara Melayu, cuma ada aksara Jawi. Nah, Palembang dan Sumatera Selatan atau Sumatera bagian selatan banyak aksara Melayu. Contohnya surat Ulu, aksara Lampung, aksara Incung Jambi, aksara Rejang. Banyak sekali aksara Melayu di Sumatera. Dan katanya yang paling Melayu tapi tidak memartabatkan bahasa Melayu. Aduh, memalukan ya. Bila betul lah tu Kan? So, kalau you tak ada jati diri, okay, kalau you tengok orang Indonesia, dia duduk kat sini berapa tahun pun, okay, 15, 16, 17 tahun, dia masih cakap bahasa dia. They refuse to speak like that. We speak like that. Why? satu bahasa dia, satu bahasa. Why? Okay, kita pergi negara dia, kita cakap macam dia. Dia datang negara kita, listen to your MC. Does she want to speak like us? No. She still speaks like her bahasa. Tak payah MC lah, dengan orang gaji pun kita cakap Indon. Lu kenapa? Maksudnya, dia orang punya jati diri sangat kuat. Bujang. Oi, saya di pantun ni. Apa tu? Coba dengan ni ya. Terbang anak si rama-rama. Ewa. Terbang nyangkut di atas kawat. Ewa. Bahasa Indonesia itu utama. Kalau boleh Melayu, apa dibuat? Kalau nak tahu bahasa Melayu apa dibuat, dengar pantun saya ni. Kalau pergi janganlah lama, hendak memancing si anak ikan. Bahasa Indonesia itu utama, bahasa Melayu kita lestarikan. Luar biasa. Pernyataan dari seorang pria Malaysia tadi yang pakai baju ungu ya kalau tidak salah, itu mencerminkan sebuah keprihatinan mendalam terhadap identitas kebangsaan dan keberadaan bahasa Melayu sebagai simbol pemersatu bangsa. Ya, dalam konteks Malaysia di mana masyarakatnya itu terdiri dari beragam etnis seperti Melayu, kemudian Cina, India, itu kan tantangan dalam mempertahankan bahasa kebangsaan memang tidak sederhana. Bisa dibilang sangat rumit gitu ya. Ia menyayangkan bahwa sesama warga Melayu justru lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari, alih-alih bahasa Melayu yang seharusnya menjadi jati diri bersama. Coba kalian bandingkan dengan di Indonesia. Sangat berbeda ya, walaupun memiliki ribuan pulau dan ratusan suku, tapi ya tetap menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai jembatan komunikasi antar etnis. Di Indonesia, praktik penggunaan bahasa sangat berakar pada kesadaran akan pentingnya bahasa nasional sebagai alat pemersatu. Dua orang Sunda akan berbicara dalam bahasa Sunda, dua orang Jawa akan berbicara dalam bahasa Jawa. Tapi begitu ada interaksi antar suku, mereka sepakat berpindah ke bahasa Indonesia. Ini bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga soal identitas nasional yang dirawat dan disepakati bersama. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi adalah bahwa bahasa bukan hanya alat tukar kata, tetapi juga simbol persatuan. Ya.
Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks lintas suku menandakan sebuah penghormatan terhadap keberagaman sekaligus kebersamaan, ya. Sementara di Malaysia, kekhawatiran ini bisa menjadi momen refleksi untuk menegaskan ya tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai simbol nasional yang tak hanya dikenang dalam perayaan resmi, tapi juga diterapkan dalam keseharian. Sebab bila bahasa nasional mulai tergantikan oleh bahasa asing dalam kehidupan di masyarakat atau kehidupan sehari-hari, maka identitas pun perlahan bisa terkikis. Bener nggak?